Bagaimana warga Gaza menjalani ibadahnya dengan segala keterbatasan yang ada? Kita akan bergabung bersama dengan relawan Mercy yang berada di Gaza, Nadia Rossi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Mbak Nadia. Waalaikumsalam, waktu Gaza masih sore hari, Mas. Baik, Mbak Nadia, bagaimana warga Gaza bisa bertahan saat Ramadan di tengah gencatan senjata? Jadi ini gencatan senjata yang tidak seperti gencatan senjata. Bahkan di bulan Ramadan ini masih banyak serangan-serangan. Bahkan untuk hari ini saja ada 2 serangan. Yang pertama ada di Jabalia yang menewaskan 1 orang. Dan ada tembakan di Khan Yunis juga yang menewaskan 1 orang. Bahkan drone itu masih ada di atas langit Gaza selama 24 jam. Masih mengintai Gaza. Termasuk itu, Mas. di lokasi-lokasi pengungsian juga mereka masih merasakan khawatir, Mbak Nadia. Iya, mungkin kalau misalkan ini agak jauh, Mas, jadi mungkin tidak terlalu terdengar ke studio. Tapi jika misalkan mereka akan ada sasaran, mereka akan menyerang, drone itu terasa seperti tepat berada di atas atap rumah kita, seperti itu. Mereka dihantui kekhawatiran serangan karena masih terus terjadi. Tapi mereka juga harus bertahan hidup di tengah bulan Ramadan ini. Seperti apa? Bagaimana sumber makanan di sana, Mbak Nadia? Untuk bulan Ramadan ini mereka hanya mengandalkan makanan bantuan dari organisasi-organisasi yang ada di Gaza. Mungkin kalaupun misalkan ada, mereka bisa mendapatkannya di pasar-pasar, tetapi harganya sangat mahal. Tetapi warga Gaza ini antusias dengan menyambut bulan Ramadan kali ini. Mereka melakukan perayaan seperti menabuh seperti dari alat-alat dapur, anak-anak kecil keluar dari tenda-tenda mereka bermain di jalanan untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti itu, Mas. Walaupun menderita, terbatas, tapi antusias menyambut datangnya bulan Ramadan, Mbak Nadia di sana ya. Ini kalau soal bantuan sudah sejauh mana bisa menjangkau hingga ke pelosok-pelosok, ke lokasi pengungsian di sana, Mbak Nadia? Mohon diulang-ulang. Soal bantuan makanan apa sudah bisa menjangkau ke pelosok-pelosok, ke tempat kem-kem pengungsian? Bantuan di kem-kem pengungsian? Iya. Bantuannya memang ada, tetapi tidak merata, Mas. Jadi masih ada titik-titik yang memang tidak bisa kita jangkau, seperti Gaza Utara. Karena memang untuk jangkauan ke Gaza Utara itu sangat sulit karena masih berbahaya. Di sana masih banyak serangan. Jadi tidak banyak organisasi yang berani datang ke Gaza Utara. Seperti kayak di Khan Yunis, tepatnya di dekat Yellow Line, juga tidak banyak suplai makanan yang ada di sana. Seperti itu, Mas. Jadi bagaimana warga Gaza Utara untuk bisa mendapatkan makanan di sana, Mbak Nadia? Mereka tetap, jadi kadang kalau misalkan yang dari utara, mereka bergeser ke daerah selatan hanya untuk mendapatkan makanan. Itu pun taruhannya nyawa ya, Mas ya. Karena mereka masih sering jika dalam gerombolan itu mereka masih melakukan serangan-serangan dalam keramaian. Seperti itu, Mas. Tentu doa kami semua semoga Gaza bisa segera pulih, dan terima kasih juga Mbak Nadia telah meluangkan waktu di tengah tugasnya di Gaza, Palestina. Terima kasih, sehat selalu Mbak Nadia.